Tiga anak laki-laki sedang berada di atap menyaksikan hujan meteor ketika tiba-tiba mereka melihat sebuah meteor datang tepat ke arah mereka. Saat mereka menyadari apa yang terjadi, meteorit itu jatuh tepat ke rumah mereka. Ketiganya berdiri di sana, menatap lubang di tanah. Parahnya lagi, rumah itu disewa dan mereka tidak mampu membayar perbaikan untuk menutupi kerusakannya. Mereka memutuskan untuk memindahkan sofa ke atas lubang, tetapi salah satu dari mereka tanpa sengaja memasukkan kakinya ke dalamnya dan terjebak. Dua lainnya hendak membantunya ketika mereka tiba-tiba mendengar suara pemilik rumah dari lantai bawah. Salah satu teman menyuruh yang lain untuk memimpin penyelamatan sementara temannya berlari ke bawah untuk mengalihkan perhatiannya. Ia menyapanya dengan antusias, mencoba mengulur waktu. Sementara itu, temannya berjuang untuk membebaskan pria yang terjebak itu. Tetapi semakin mereka mencoba, semakin parah keadaannya. Mereka tidak hanya tidak bisa mengeluarkan kakinya, tetapi kakinya malah semakin tersangkut, dan pemilik rumah sudah bisa mendengar keributan dari atas. Tepat saat ia hendak naik ke atas, temannya berjinjit untuk menghalangi pandangannya. Namun sang induk semang bersikeras untuk memeriksa. Melihat kakinya tergantung di langit-langit di belakangnya, temannya panik. Begitu sang induk semang melangkah maju, ia menerjang dan memeluknya, melontarkan pernyataan cinta yang penuh gairah. Sang induk semang tertegun. Ia kemudian menuntunnya keluar, di mana sang induk semang dengan lembut mengatakan bahwa mereka tidak cocok, terutama karena perbedaan usia mereka. Lega karena telah terbebas dari masalah, pria itu memasang wajah sedih, meminta maaf, dan berbalik untuk pergi. Namun kemudian sang induk semang meraih tangannya dan berkata, "Sebenarnya, mungkin kita bisa mencoba." Pria itu membeku. Hal berikutnya yang ia tahu, mereka sedang kencan pertama. Di sebuah restoran mewah, ia melahap makanannya, berusaha keras untuk merusak citranya. Namun gaya makannya yang berantakan dan autentik justru membuat sang induk semang semakin menghargainya. Setelah makan malam, mereka berjalan bergandengan tangan. Meskipun anak laki-laki itu merasa semakin tidak nyaman. Tiba-tiba ia melepaskan tangannya, berencana untuk mengakui segalanya. Saat itulah putra sang induk semang berlari menghampiri. Melihat betapa berototnya sang putra, tokoh utama kita berkeringat dingin. Beberapa saat kemudian, seorang putra lainnya tiba, yang kali ini seorang instruktur taekwondo. Dengan keringat yang sudah bercucuran, anak laki-laki itu memaksakan diri untuk tetap tenang dan menyapa mereka. Sang induk semang memperkenalkannya dengan bangga. Kedua putra itu, meskipun memahami perasaan ibu mereka, tidak ingin seorang playboy berselingkuh. Mereka langsung mengancamnya, memperingatkannya agar tidak membuat ibu mereka sedih. Terkejut, anak laki-laki itu berdiri tegap, terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya bersandar diam di bahu sang induk semang. Kemudian ketika ia menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya, mereka tidak peduli dengan kencan mimpi buruknya. Mereka hanya senang karena tidak perlu lagi khawatir tentang biaya perbaikan.